Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Ini pertanyaan, Ustaz, kenapa orang yang memakai cadar seperti kita ini dipandang sebelah mata, dipandang hina, dipandang teroris, soalim, dihujat? Mohon Ustaz ini beri semangat kami untuk tetap bisa memakai cadar. Ya, kenapa demikian? Ya, ini sebenarnya sebagai satu bukti bahwasanya kita sudah berada di penghujung daripada umur dunia alias berada di akhir zaman. Ya, segala hal yang menjadi syariat Islam itu akan nampak menjadi sesuatu yang asing. Yaitu Nabi SAW sudah bersabda apa? Badad dinu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatahun nasu min sunnati. Ya. Agama ini akan diawali dengan sesuatu yang asing, nampak asing bagi mereka. Hal-hal yang dibawa oleh Nabi menjadi syariatnya Nabi saat itu asing. Orang anggap ini apa lagi? Ini apa lagi? Oh, ini banyak seperti orang protes. Saat datang perintah untuk itu, loh, itu mereka kenapa? Mereka muzakharafat, orangnya biasa untuk tabarrujat, untuk menampakkan aurat saat itu, ya. Tapi kemudian datang Islam membawa untuk menutup aurat, untuk berhijab, ya. Untuk menutup bahkan sampai kepada wajahnya pun tertutup. Nah, ini bagaimana? Ini sehingga menampak bagi mereka asing itu. Nah, kemudian baru ajaran itu pun semakin dikenal, akhirnya menjadi hal yang biasa di kalangan umat Islam saat itu. Nah, sekarang mulai lagi hal-hal yang menjadi sunnahnya Nabi adalah apa? Menjadi asing bagi kita. Ya termasuk cadar yang akhirnya dikatakan orang yang bercadar teroris dan sebagainya. Ini tidak luput juga nanti dari pengaruh oknum-oknum tertentu lah. Ya, daripada orang oknum tertentu. Yang jelas bukan hanya masalah daripada oknum, itu menjadi salah satu sebab. Ya, kita akui juga kan, ya, memang tidak semuanya orang bercadar baik dan tidak juga orang yang terkadang juga berusaha ingin merusak Islam, citra Islam dengan menggunakan apa yang menjadi khasnya daripada Islam. Dan itu juga sudah banyak terjadi di zaman kita sekarang. Ya, terlebih juga di negeri kita sendiri ini. Orang berpakaian, orang menggunakan apa yang menjadi khasnya Islam, tapi ditujukan untuk merusak Islam. Bercadar, bawa senjata, nyerang orang, bawa bom. Kadang-kadangnya hal yang nggak masuk akal. Ya, terkesan dibuat-buat, wallahu alam. Yang jelas demikian, kelak di hari kiamat pasti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dibuka oleh Allah di hadapan seluruh makhluk mulai Nabi Adam sampai makhluk yang paling akhir nantinya. Semua akan tahu. Itu. Ya, ini ada untuk urusan demikian oknum. Tapi yang jelas beberapa sunnah kita sudah menjadi asing. Ya, beberapa pun urusan cadar ini sudah menjadi asing juga di masyarakat kita. Ya, tapi Nabi ngasih kabar gembira, fatuba lil ghuraba. Nah, betapa beruntungnya bagi orang yang dikatakan asing. Siapa mereka? Yang masih menghidupkan daripada ajaranku, sunnah-sunnahku di saat banyak orang yang berusaha mematikan daripada sunnahku. Nah, lihat aja sekarang kesunahan bersiwak. Jarang orang menghidupkan. Ya. Thalibul ilim, santri yang kalau perlu dia sudah belajar di pondok puluhan tahun. Di kantongnya bawa siak. Enggak, kadang-kadang. Yang dibawa rokok. Nah, inilah. Ya, dia ngerti ilmu tapi enggak mau menjadi pejuangnya Nabi Muhammad SAW yang menghidup-hidupi daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu teruskan. Ya, Anda bisa menjadi seorang ghuraba tapi jangan menjadi untuk dalam bercadar itu hanya sekedar jadi hiasan saja. Ya, tapi jadikan benar-benar sebenarnya hijab itu adalah untuk menutup segala macam daripada aib. Bukan cuma pakaian, bukan. Ya, bukan cuma pakaian. Dan dalam berpakaian yang demikian pun tidak menjadi ketentuan harus kita pakai seperti itu juga.
Ya, karena itu kita harus niatnya ini tepat. Maaf ya, maaf. Ya, terkadang kalanya mengatakan dirinya hijrah, cuma nggak sesuai jalannya, gitu. Ya, sebenarnya nilai perempuan itu adalah dirasa malunya dia. Semakin besar dia rasa malunya, dia adalah orang yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malu dilihat kaum laki-laki, malu untuk sering keluar rumah kecuali karena darurat. Nah, ini orang-orang yang paling bernilai, perempuan yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau kepada orang lain, malu mengangkat suara, malu kalau ada auratnya yang terbuka di hadapan laki-laki yang enggak mahram dengan dia. Nah ini, ya, bukan semakin dia akan bebas keluar, hati-hati. Rasa malu itu yang menjadi penilai perempuan. Ya, maaf, terkadang menggunakan cadar, ya, tapi senangnya duduk di kafe. Ini bukan perempuan yang punya malu demikian, nggak bernilai akhirnya. Ya ini termasuk bisa merusak citra cadarnya itu seperti ini. Ya. Orang-orang terdahulu nggak banyak pakai cadar, iya, tapi mereka di rumah, nggak banyak keluar. Kadang-kadang kalau keluarga keluar itu adalah untuk kalau sudah hajat, di saat-saat sudah nggak ada orang, ya, sepinya orang, atau terkadang kendaraan masuk ke dalam rumah sehingga dari pintu rumah langsung masuk kendaraan, tidak terlihat orang, langsung keluar dari di dalam kendaraan cuma dengan mahram, sehingga dapatnya kelihatan. Bukan kemudian meceng ngobrol di kafe, ya, ada di ini kemudian dengan membuat story yang lainnya, apalagi demikian. Sekalipun fotonya Anda bercadar, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu dihati-hati. Ya, perlu dihati-hati. Jangan kemudian berlindung di balik seolah-olah syariat. Nah, itu loh yang sekarang. Ya, kita sama-sama perbaiki diri lah. Ya, ini sudah menjadi hal yang asing, jangan tambah dijadikan ini bukan mencerminkan syariatnya Nabi. Benar akhirnya kalau memang sudah demikian. Ya, bisa menjadikan ini merusak citranya daripada Islam itu sendiri, merusak daripada syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Nah. Ya. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.